Selamat datang kembali di Rekap Film. Hari ini saya akan menunjukkan film bencana dari tahun 2020, berjudul Greenland. Spoiler di depan hati-hati dan hati-hati. Kami melihat pekerjaan konstruksi sedang dilakukan pada atas gedung besar. Dua pria berbicara tentang beberapa penundaan. Yang frustrasi dengan situasinya adalah bosnya John. Beberapa saat kemudian, dia mengendarai mobilnya, mendengarkan radio tentang komet antar bintang yang akan terbang lewat dekat dengan bumi. Dia tiba di lingkungan pinggiran kota dan berjalan ke sebuah rumah enggan untuk masuk. Dia memasuki ruangan di mana seorang wanita terlihat di atas treadmill. Itu sekutu istrinya. Mereka memiliki percakapan yang canggung, mengelilingi anak mereka, Nathan, dan pesta ulang tahunnya yang akan datang. Sang putra tiba dan senang melihatnya. Mereka pergi ke kamarnya dan berbicara tentang gambar yang dia buat dari komentar yang akan datang, bernama Claire. Saat mereka berbaring di tempat tidur, terungkap bahwa bocah itu menderita diabetes. Mereka berbicara tentang perpisahan John dari ibunya. Nanti mereka bertiga berada di sebuah ruang tamu, mendengarkan berita tentang penipu. Tubuh antar bintang bergerak cepat menuju bumi dan terdiri dari banyak potongan es mengakor di belakangnya. Malam itu dia terlihat pindah kembali ke rumah, mengambil kamar tamu keesokan paginya. Sang ayah mendengarkan berita tentang komet lagi. Mereka mengatakan, potongan komet itu akan jatuh ke bumi, tapi tidak ada alasan untuk khawatir. Saat dia membersihkan panggangan untuk pesta mendatang, sekutu masuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi ke toko untuk mengambil beberapa barang. Dia membawa putranya bersamanya. Dan saat masih di tempat parkir, semua orang melihat ke langit. Mereka melihat komet mendekat. Di dalam toko saat mereka berbelanja, John mendapat peringatan presiden di teleponnya dan kemudian panggilan otomatis. Tidak ada orang lain di toko yang mendapatkan peringatan yang sama. Dia diberitahu bahwa dia bersama istri dan putranya dipilih untuk relokasi penampungan darurat. Peringatan yang sama ditampilkan di TV rumah, tapi Allah tidak melihatnya. John dengan cepat meninggalkan toko bersama putranya. Saat mereka dalam perjalanan pulang, dia melihat kendaraan militer dan pesawat pergi ke arah lain. Ketika mereka tiba di rumah, orang-orang sudah berkumpul untuk pesta. John pergi untuk berbicara dengan sekutu di dapur dan bertanya apakah dia mendapat peringatan yang sama. Dia memecatnya karena berpikir itu hanya ujian. Tapi dia bercerita tentang militer yang dia lihat di jalan. Curiga tentang apa yang terjadi dengan komentar. Keduanya kembali ke ruang tamu, di mana semua orang menonton berita, berharap untuk melihat bagian dari komet menghantam Samudra Atlantik. Tidak ada yang khawatir. Sebagai gambar fragmen ditampilkan di layar TV, dan anak-anak mulai menghitung mundur ketika mereka mencapai 1. Menunggu untuk melihat percikan di lautan. Tidak ada yang terjadi untuk sesaat. Ada sedikit gempa. Dan John keluar dari rumah. Dia melihat sekawanan burung terbang menjauh. Ketika tiba-tiba gelombang kejut besar menghantamnya. Terlalu terasa di dalam rumah juga. Dia kembali dan semua orang takut. Masih mendengarkan berita. Penyiar berita mengumumkan bahwa perdamaian telah berdampak. Sebuah kota di Florida dengan gelombang kejut yang jatuh selama ribuan mil. Kota itu benar-benar hancur. Sebagai tembakan orbit komet yang menghantam, sedang ditampilkan di berita. Orang-orang bertanya-tanya, apakah lebih banyak potongan akan menghantam planet ini? John mendapat peringatan presiden lainnya. Panggilan diputar di ponsel dan TV. Jadi semua orang bisa melihat apa yang dikatakan pesannya. Tidak ada yang lain mendapatkan pesan yang sama, yang menyatakan bahwa John tidak bisa membawa orang lain ke tempat penampungan, kecuali keluarganya. Dia mendapat kode keamanan untuk memasuki pesawat di teleponnya. Yang lain pergi dengan panik. John dan sekutu sedang berkemas. Khawatir jika mereka akan memiliki cukup insulin untuk anak itu.
Anak itu bertanya tentang kakeknya, sekutu, menyiapkan makanan, dan mendengarkan berita menakutkan. Saat John pergi untuk mendapatkan Nathan, siapa bilang langit terbakar? Keluar dari jalan masuk, mereka melihat bahwa tidak ada teman mereka yang mendapat panggilan yang sama. Salah satu dari mereka memberitahu keluarga bahwa berita itu melaporkan bahwa sepotong besar komet disebut planet killer akan menghantam bumi dalam 2 hari. Saat mereka meninggalkan, tetangga lain berlari ke arah mereka, memohon untuk mengambil putri mereka. John menolak dan mereka pergi. Berdebat di dalam mobil bahwa bahkan jika mereka membawanya, dia mungkin ditolak di pangkalan udara. Nanti saat mereka mengemudi, orang terlihat sudah menjarah toko. Tiba-tiba, mereka berkendara ke kemacetan lalu lintas besar di jalan raya. Dan John pergi ke arah lain, mengambil jalan samping. Mereka sedang mendengarkan berita di radio, mengatakan bahwa ada lebih banyak dampak, dan lainnya diharapkan, yang mungkin menghancurkan seluruh kota, atau bahkan menyebabkan tingkat kepunahan itu. Mereka tiba di pangkalan udara, dijaga oleh militer. Orang-orang berkumpul di sekitar pintu. Karena mereka tidak diizinkan masuk, keluarga mendorong melalui kerumunan dan diizinkan masuk dengan kode batang yang mereka terima. Sekali di dalam, mereka diberikan gelang untuk identifikasi pribadi dan disuruh memindahkan semua barang mereka menjadi satu tas lebih kecil. Tiba-tiba mereka menyadari insulin untuk Nathan hilang, dan John pergi untuk mengambilnya dari mobil. Sekutu pergi untuk memberitahu para prajurit tentang suaminya, tetapi memberitahu mereka tentang diabetes anak laki-laki itu dan menyebabkan masalah. Dia dibawa ke atasan yang memberitahunya bahwa seseorang dengan kondisi kronis tidak bisa di pesawat. Sekutu mencoba untuk alasan dengan dia, tapi dia ditolak. Dia dan putranya dikawal keluar dari pangkalan. Sementara itu, John kembali dan menuju ke pesawat, mencari mereka tidak menyadari apa yang terjadi. John menaiki salah satu pesawat yang akan lepas landas dan mencoba menjangkau sekutu tetapi tidak bisa. Salah satu penumpang di sana melihat insulin dan memberitahunya tentang aturan mengenai penyakit kronis. John panik dan meminta untuk meninggalkan pesawat. Tiba-tiba pangkalan dibobol dan orang-orang mulai menembaki militer. Pesawat yang ada John mengalami kebocoran bahan bakar. Jadi dia menyuruh semua orang keluar dan kabur. Pesawat meledak dan menyebabkan reaksi berantai. John mengetahui tentang keluarganya yang ditolak karena mereka berdua sudah kembali ke mobil. Nathan sudah kekurangan insulin. Kekacauan di depan markas terus berlanjut. Jadi John butuh beberapa saat untuk kembali ke mobil untuk. Begitu di sana dia menemukan pesan dari sekutu bahwa dia membawa Nathan ke tempat ayahnya. Jadi John mengejar mereka. Di jalan sana sekutu dan anak itu sampai ke apotek. Dia memeriksa gula darahnya dan mereka pergi mencari insulin untuknya. Tiba-tiba sebuah geng masuk dan mulai menembak, membunuh orang di sekitar. Mereka berhasil melarikan diri dan masuk ke mobil bersama beberapa orang yang akan membawa mereka sebagian jalan ke ayahnya. Pasangan yang berkuda dengan mulai bertingkah aneh. Sangat cepat. Akhirnya mereka mengusirnya. Mobil mengambil gelangnya dan pergi bersama putranya, meninggalkannya terdampar di jalan raya. Sementara itu, John cukup beruntung untuk menemukan kanan di utara juga. Di dalam truk, John memicu percakapan dengan salah satu pria, Colin, yang mengatakan kepadanya bahwa mereka menuju ke Kanada, di mana pengemudi mengenal seseorang yang memiliki pesawat dan dapat membawa orang ke tempat penampungan. Rupanya, militer telah mendirikan tempat penampungan di Greenland. Pria itu menyuruhnya untuk menemukan keluarganya dan temui dia di Kanada, sehingga mereka dapat membawa salah satu pesawat ke yang lain. Salah satu orang di truk melihat gelang John dan menuntut agar John memberikannya kepadanya. Tetapi ketika dia menolak, pertarungan besar terungkap. Pertempuran menyebabkan truk berputar dan menabrak.
melemparkan orang-orang dari belakang keluar. Pertarungan berlanjut bagaimanapun juga, dan John akhirnya membunuh orang itu. Colin meninggal dalam kecelakaan itu. Sementara itu mendapat tumpangan lain menuju pangkalan. Kemana orang-orang yang membawa Nathan menuju? Dia masih terlihat berkuda bersama mereka ketika mereka sampai di pangkalan bandara. Di pemberhentian pertama saat mereka menunjukkan gelang, anak itu memberitahu prajurit itu bahwa orang-orang itu bukan orang tuanya. Dan prajurit itu membuat mereka dikawal pergi. Nanti sekutu sampai di sana juga dan mencoba menemukannya dari satu perhentian ke perhentian lainnya. Dari satu unit medis ke unit medis lainnya. Dia akhirnya menemukannya. Dan dia diberitahu bahwa dia telah diberi insulin. Perawat mengatakan dia akan membantu sekutu menemukan transportasi militer ke kota ayahnya. Dan dia akan memberinya obat. Untuk Nathan, John masuk ke sebuah rumah untuk minum air dan makanan. Dia segera memeriksa berita, hanya untuk melihat bahwa dampak utama diharapkan hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Dia menemukan kunci mobil keluarga dan mengambilnya. Sampai ke sekutu ayah dengan cepat. Dia menemukannya bermain kartu dengan teman-temannya, bertanya tentang putrinya. Mereka memutuskan untuk mengesampingkan perbedaan mereka, dan bekerja sama untuk menemukannya. Dan Nathan, sementara itu mereka berdua tiba di sebuah pom bensin, dan menelepon rumah. Joel dan ayahnya pergi menjemput mereka. Dan keluarga akhirnya kembali bersama. Semuanya kembali ke rumah. Dan melihat bahwa informasi yang John dapatkan tentang tempat penampungan itu benar. Dia meyakinkan sekutu bahwa mereka harus pergi ke Kanada dan mencoba keberuntungan mereka. Jadi mereka mempersiapkan perjalanan ke sana. Sayangnya, mereka tidak bisa meyakinkan ayah Alad untuk bergabung dengan mereka. Tiba-tiba sepotong komet raksasa jatuh di dekatnya, mendorong mereka untuk segera pergi. Ayah Ali memberi John pistol dan mengucapkan selamat tinggal. Tetap tinggal saat mereka pergi. John dan sekutu terhubung kembali selama Greve berjanji untuk tetap bersama. Mereka berhenti untuk blokade di sepanjang jalan. Ketika puing-puing dari komet mulai berjatuhan di sekitar mereka, John keluar dari barisan mobil. Tapi pecahannya berjatuhan di mana-mana. Ali masuk ke belakang untuk menutupi Nathan. Sementara John mencoba mencari tempat berlindung. Mereka berhenti di dekat jembatan tempat orang lain bersembunyi juga. Tapi John kabur untuk membantu seorang pria keluar dari mobil yang terbakar. Nanti malam, mereka melanjutkan perjalanan dan pergi ke Kanada. Saat mencari bandara, mereka mendengarkan radio dan menemukan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sampai bagian terbesar dari komet menabrak bumi dan menghancurkan lebih dari 75% dari semua makhluk hidup. Saat mereka mengemudi, mereka melihat satu pesawat mengudara dan satu lagi hampir lepas landas. Jadi mereka mengejar yang kedua. John menghentikan pesawat dengan mengemudi tepat di depannya. Pilot enggan membawa mereka masuk karena dia sudah dalam kapasitas penuh. Tapi mereka berhasil meyakinkannya. John bermimpi tentang masa-masa yang lebih baik, dan ketika dia bangun mereka mendekati Greenland. Tempat itu tampaknya tidak terpengaruh oleh komet. Sampai sesaat kemudian, sebuah fragmen berdampak pada air, dan menciptakan gelombang kejut yang menghantam pesawat. Kedua mesin gagal. Saat pilot mencoba menjaga pesawat tetap di udara, mereka meluncur di udara. Mendarat dengan mulus tapi menabrak gletser. Pilot terjepit pada dampak. Tapi John tidak bisa membantu mereka. Dia melihat sebuah pesawat militer mendarat 1 mil jauhnya. Jadi dia menunjukkan orang-orang dari pesawat di sana. Dan ketika mereka tiba, sebuah truk militer membawa mereka masuk. Dan membawa mereka ke tempat penampungan. Saat mereka masuk ke dalam planet pembunuh hits, dampaknya akan mencapai mereka dalam hitungan menit. Dan orang-orangnya masih semakin dalam di dalam tempat penampungan. Begitu masuk mereka bersiap untuk benturan. Dan kilas balik terlihat dari kehidupan mereka sebelumnya, saat mereka bahagia bersama. 9 bulan kemudian, planet ini sunyi. Kota hancur total. Sinyal radio sedang mencari korban selamat.
dan membangun koneksi. Menginformasikan pihak penerima bahwa debu telah mengendap dan tidak ada radiasi. Palka tempat penampungan terbuka dan mengungkapkan bahwa keluarga itu masih hidup, menghadapi kehancuran planet sebagai simbol harapan. Mereka melihat seekor burung terbang di luar dan mulai keluar dari tempat penampungan. Saat bumi terlihat dari luar angkasa, sinyal radio berkomunikasi dari seluruh dunia. Ada orang yang masih hidup di mana-mana di planet ini.